Halo, selamat sore teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Hari ini ketemu lagi dengan saya di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Teman-teman, saya mau minta maaf dulu nih sebelumnya, karena harusnya memang saya live-nya itu jam 16.00, tapi kebetulan tadi ada sedikit keperluan, jadi agak mundur sebetulnya sekitar 30 menit. Tapi nggak apa-apa, hari ini saya mau sharing mengenai kolaborasi. Sebentar ya. Dan hari ini sebetulnya sebetulnya hari ini saya live-nya sendiri. Sebetulnya nggak ditemenin sama moderator seperti pada biasanya. Tapi jangan khawatir, semoga apa yang saya sharing hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, mungkin boleh info-info dulu, dada-dada dulu teman-teman dari mana aja. Jadi kalau misalnya teman-teman dari mana aja, jadi saya bisa sapa-sapa nih. Semoga menyenangkan lah kali ini gitu. Jadi hari ini saya mau live sendiri, jadi teman-teman yang mau pada nyatet silakan monggo diambil catatannya, tabnya, atau mungkin mau nyatetnya pakai buku, ambil alat tulisnya silakan. Monggo biar bisa pada ngambil. Sebentar lagi saya akan mulai. Nah, teman-teman sebenarnya saya hari ini cuma mau cerita-cerita aja gitu mengenai kolaborasi. Sama kalau buat teman-teman yang mungkin, wah itu ada yang dari Lombok, halo Mbak. Nggak tahu tuh Mbak atau Mas. Jadi sebetulnya kan banyak banget teman-teman kalau pernah dengar gitu kan, sebetulnya banyak banget yang pada cerita bahwa wah kali ini era kolaborasi. Nah, sebenarnya beberapa hari yang lalu saya itu sangat terkejut-kejut sebetulnya sama salah satu postingan dari teman saya, yaitu dari Singfutang Indonesia. Kalau pasti pada pernah tahu lah ya, Singfutang Indonesia itu kan cukup hits lah ya produknya di Indonesia ini. Nah, saya tuh cukup terkejut-kejut. Kenapa? Karena kan sebetulnya Singfutang ini kan produknya itu kan minuman ya, minuman boba. Nah, agak kaget karena kemarin itu beberapa hari yang lalu sih, saya lihat Singfutang ini tiba-tiba memposting sebuah produk yang kolaborasi dengan Ban Tea. Jadi kebayang nggak sih mereka itu sebetulnya kan kalau diinget-inget gitu ya, dipikir-pikir itu mereka itu kan sebetulnya pesaing ya, gitu sebetulnya pesaing. Tapi agak kaget ngapain juga kita memposting produknya pesaing. Nah, intinya sebetulnya yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Singfutang sama Ban Tea itu bisa disebut sebagai kerjasama atau kolaborasi. Nah, kenapa saya bilangnya kolaborasi bukan sekedar kerjasama biasa? Itu karena saya berpikir gini, kalau yang namanya kerjasama itu bisa jadi kita bukan pesaing, tapi kalau misalnya kolaborasi itu sebetulnya dari arti katanya, teman-teman boleh di googling, boleh dicari. Arti katanya kolaborasi itu adalah sebenarnya kerjasama antara dua pihak lah, bisa dibilang dua pihak yang sebetulnya versus yang sebetulnya adalah pesaing, tapi untuk mencapai sebuah kepentingan yang sama. Jadi kayak politik nih, mirip-mirip politik. Untuk mendapatkan kepentingan yang sama, itu mereka melakukan kerjasama. Jadi harusnya mereka adalah musuh gitu loh, kalau arti katanya. Nah, kali ini sore hari ini sebetulnya saya pengen membahas tentang kolaborasi. Jadi sama seperti tema hari ini, itu kan sebetulnya kolaborasi itu kan harusnya kita musuhan nih, intinya kita musuhan, tapi kita bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, apalagi kalau saya lihat si Singfutang sama Ban Tea ini kan sebenarnya pesaing ya gitu, sama-sama jualan minuman boba. Nah, ngapain coba mereka berkolaborasi dengan pesaing? Nah, jadi kemarin itu sebenarnya beberapa hari yang lalu saya melihat si Singfutang sama Ban Tea ini benar-benar kompak banget. Mereka memposting sebuah sebuah campaign. Jadi mereka itu meluncurkan produk yang namanya itu adalah Kovaltine Boba. Nah, apa itu Kovaltine Boba coba ya? Jadi mereka sama-sama memposting sebuah produk yang namanya Kovaltine Boba, tapi memang
Kovaltine Boba with Vanilla Cream and Crunchy Ovaltine yang hanya bisa dibeli di Banbanti, dan Kovaltine Boba with Torch Brown Sugar yang hanya bisa dibeli itu di Singfutang. Nah, intinya yang mereka lakukan itu adalah kolaborasi bikin produk bareng yang namanya Kovaltine Boba itu. Walaupun memang produk yang bisa diperoleh di Singfutang itu tidak bisa dibeli di Banbanti, dan produk yang ada di Banbanti itu tidak bisa diperoleh di Singfutang. Tapi intinya yang mereka lakukan itu adalah satu produk bareng, itu namanya Kovaltine Boba. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat orang itu mau berkolaborasi, dan apa saja sebetulnya benefit yang bisa didapat kalau kita kolaborasi nggak jalan sendiri. Nah, yang pertama nih ya, dicatat, itu sebetulnya adalah brand exposure untuk kedua brand tersebut. Maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya gimana brand exposure? Nah, seperti yang kita semua tahu gitu, yang namanya exposure itu kan sebetulnya satu kalau bahasa media dan bahasa resmi Indonesia itu terpapar gitu. Jadi sebuah berita, sebuah campaign, sebuah message itu bisa mendapatkan paparan yang lebih luas daripada kalau kita melakukannya sendiri. Misalnya, kalau misalnya kita ngomongin tentang brand exposure, itu misalnya kayak diliput sama influencer, atau yang teman-teman sebut kalau nggak influencer, key opinion leader atau buzzer. Kemudian juga bisa mendapatkan PR campaign yang cukup lebih luas dibandingkan kalau kita sendiri melakukannya. Kemudian juga bisa diliput oleh media. Intinya kalau misalnya kita melakukan collab ini udah pasti akan mengundang banyak influencer atau key opinion leader atau buzzer untuk mempost, karena kan mereka juga sebetulnya membutuhkan konten ya gitu, membutuhkan konten apa tren yang paling terbaru, kemudian apa produk terbaru dari brand-brand yang nasional. Nah, pastinya mereka akan memposting itu gitu. Jadi influencer itu kan juga punya kebutuhan ya untuk keep update dengan kondisi gitu, keep benar-benar catch up dengan tren kekinian, tren saat ini, produk yang baru, campaign yang baru. Jadi intinya mereka pasti akan mempost itu. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan traction itu dari follower-followernya. Apakah bentuknya misalkan view, apakah bentuknya itu misalkan like atau komen, dan akan lebih bagus lagi kalau misalnya di-share lagi sama orang. Karena kan biasanya kita aja lah, maksudnya yang paling orang pada umumnya itu kalau misalnya melihat sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, itu kita punya kecenderungan untuk men-share kepada teman kita, rekan kita, atau partner bisnis kita tentunya. Jadi si influencer atau buzzer sendiri itu pastinya punya kepentingan juga untuk ngepost. Kemudian kalau misalnya kita kolaborasi dengan teman kita, partner kita lah gitu, partner kita yang punya kepentingan yang sama, target marketnya sama, itu tentunya itu akan selalu memberikan nilai PR campaign yang positif. Jadi kalau kita refer lagi tuh Singfutang sama Banbanti ya, kalau misalnya teman-teman cek nanti di Instagramnya mereka masing-masing, jadi mereka hadir itu dengan narasi yang sungguh sangat positif sekali gitu, bahwa saya agak lupa lah, pokoknya intinya wordingnya itu dalam bahasa Inggris. Intinya kalau misalnya kita mau usaha bisnis bareng, bisnis itu nggak harus nasty lah. Nasty itu mungkin bisa diterjemahkan nggak harus injek-injekan lah, nggak harus menggunakan cara yang nyingkirin teman gitu. Tapi bisa juga dengan bekerja sama untuk mengeluarkan sebuah produk. Karena kita sama-sama tahu ya gitu, kalau teman-teman yang juga bisnisnya kuliner, kita pasti sama-sama terdampak gitu. Jadi tidak ada salahnya kita berkolaborasi itu untuk mendapatkan PR campaign yang lebih besar, atau mungkin dengan mendapatkan benefit yang lebih besar kalau misalnya kita berkolaborasi daripada kita bekerja sendirian gitu tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya lagi, jika bicara brand exposure, tentu saja saya harus ngomongin tentang liputan dari media. Nah, intinya pada saat jurnalis itu kan media itu kan memang ujung tombaknya itu kan jurnalis yang nulisin berita, yang meliput. Nah, mereka juga kan sebetulnya punya kepentingan untuk menghadirkan konten yang punya nilai berita baik ya, nilai berita baik, nilai berita yang cukup besar untuk medianya masing-masing. Nah,
tentunya kalau misalnya ada campaign berita atau aktivasi dari sebuah brand, apalagi bukan sebuah tapi 2 buah brand ini kan, kalau kita bicara kolaborasi pasti lebih dari 1 brand. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kolaborasi, apalagi orang pihak yang seharusnya bermusuhan itu kemudian bekerja sama, bikin produk bareng, launching produk bareng, pastinya kan akan memiliki angle berita yang menarik untuk diulas. Jadi jurnalis pun pasti akan dengan sangat senang hati ya sebetulnya untuk meliput sesuatu yang menarik, dan ini hanya bisa dicapai itu dengan berkolaborasi daripada kita sebagai pebisnis kuliner melakukan campaign itu sendirian gitu. Jadi hal ini akan menjadi angle yang sangat menarik untuk diangkat gitu, karena pada akhirnya akan memberikan exposure yang lebih besar lagi karena ini berdua brandnya, bukan sendiri. Nah, kemudian benefit apa lagi sih sebetulnya kalau kita bekerja sama? Tadi yang pertama itu adalah brand exposure, kemudian yang kedua itu adalah bisa menambah sales atau top line. Nah, buat teman-teman pebisnis kuliner kan pastinya udah nggak asing lagi ya kalau ngomongin tentang top line atau sales gitu, atau omset lah gampangnya gitu. Nah, intinya kalau kita menambah produk itu biasanya akan menambah angka penjualan, akan menambah angka omset gitu. Menambah produk baru, apalagi dengan collab dengan brand yang cukup baik lah, cukup besar namanya, misalkan seperti Sing Futang atau Ban Banti ini yang notabene adalah produk nasional ya, bisa dibilang cukup nasional lah. Nah, pastinya mereka akan memberikan tambahan produk, pasti memberikan tambahan exposure, dan tentunya akan menambah juga omset revenue atau sales dari brand masing-masing. Nah, karena dikomunikasikan, apalagi ini dikomunikasikan dengan label eksklusif produk, artinya ayo dibeli sekarang karena ini eksklusif produk, jadi edisi terbatas dan mungkin tidak akan selamanya dijual, baik itu di Ban Banti atau di Sing Futang atau di brand manapun lah nanti kalau kita bicara tentang kolaborasi ya. Intinya ini kan ada limited edition, special occasion. Kalau bahasa kerennya itu adalah limited offer kalau minjem istilahnya Pak Tung ya, sebetulnya limited offer gitu. Jadi pastinya pada saat kita bicara tentang limited offer, keterbatasan, spesial, eksklusif, itu kan akan membuat orang itu memiliki kecenderungan ayo beli sekarang gitu, karena ini nggak selamanya ada. Nah, pada saat orang ingin membeli sekarang atau misalkan orang membeli sekarang akan lebih banyak lagi, punya kecenderungan belinya lebih cepat daripada biasanya, itu pastinya akan menyumbang top line untuk masing-masing brand ini gitu. Dan jadi tidak heran jika top line-nya atau sales-nya itu akan menambah gitu. Apalagi kalau kita lihat dari si akun Instagram masing-masing ya, itu menampilkan siluet-siluet foundernya loh kalau teman-teman jeli ya gitu. Jadi foundernya sendiri sepertinya ikut turun tangan itu untuk untuk bekerja sama, untuk kolaborasi ini sepertinya mereka turun tangan dan sangat-sangat melakukannya itu dengan sepenuh hati sih terlihatnya gitu. Jadi di brandnya sendiri, di IG brandnya sendiri itu kalau teman-teman perhatikan itu ada siluet foundernya. Jadi pastinya yang kedua tadi adalah tetap menambah omset atau sales atau top line. Nah, yang ketiga nih ya adalah membangun keterikatan antar 2 brand yang bersaing. Nah, seperti tadi saya udah sempat ceritakan sebetulnya di awal ya, bahwa yang namanya kolaborasi ini kan harusnya dilakukan oleh 2 pihak itu yang seharusnya bermusuhan, tapi demi kolaborasi ini, demi sebuah tujuan bersama, itu mereka akan melakukan kerjasama. Nah, tentunya hal ini akan membangun kedekatan ya, keterikatan antara 2 brand dan dibangun dengan narasi yang sangat baik sekali ya. Tadi gitu digambarkan bahwa mereka meluncurkan produk ini itu karena sama-sama memahami bahwa kita sama-sama sulit saat ini gitu. Jadi kita berkolaborasi bahwa sama-sama berbisnis itu tidak harus dilakukan dengan cara yang tidak baik, tapi bisa juga dilakukan dengan
cara yang baik seperti yang dilakukan oleh Sing Futang dan Ban Banti ini gitu. Jadi menurut saya sih sangat unik ya gitu, sangat unik karena mereka men-crafting, melakukan details-detailsnya itu dengan sangat rapi sekali dan mungkin betul-betul dilakukan dengan hati ya kalau dilihat ya. Jadi betul-betul dari sisi penggambaran produknya, dari sisi wordingnya, dari sisi kampanyenya itu dilakukan dengan sangat rapi sekali. Sehingga mungkin akan membangun keterikatan dan kedekatan antar dua brand tersebut. Kemudian yang keempat ya, itu adalah membangun kompetisi yang sehat. Seperti kita juga paham dan tahu lah ya bahwa industri kuliner juga pastinya terdampak akibat pandemik COVID-19 kemarin gitu, dan saat ini mungkin semua belum pulih ke kondisi normal baik secara omset atau profit, bahkan profit ya. Jadi omset juga sekarang masih pelan-pelan masih di catch up lah, diperbaiki terus untuk mencapai top line yang seperti dulu gitu. Tapi intinya dari si kolaborasi ini yang bisa ditarik kesimpulan itu bahwa sesama pebisnis kuliner harus saling bahu-membahu bekerja sama dengan pesaing gitu. Bahkan dengan pesaing ya, karena di era kolaborasi saat ini itu rasanya wajar banget untuk berkolaborasi untuk sama-sama menghasilkan benefit yang tentunya saling menguntungkan dan memberikan persepsi bahwa kompetisi tidak selalu harus saling menjatuhkan, tapi bisa berkolaborasi untuk menghasilkan benefit bersama. Jadi kalau kita lihat ya memang si kedua brand ini tentunya akan mendapatkan benefit yang tambahan gitu daripada kalau mereka jalan masing-masing. Dan hal ini juga akan semakin menguatkan bahwa kompetisi yang dilakukan itu harus sehat. Jadi bukan saling menjatuhkan tapi saling mendukung bahu-membahu untuk masing-masing nambahin top line masing-masing tentunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah membangun persepsi kualitas yang sama. Nah, pada saat kita kolaborasi itu jangan lupa bahwa pihak target market, pihak di luar eksternal dari kedua brand tersebut akan memiliki persepsi bahwa brand A dan brand B yang bekerja sama ini itu memiliki level yang selevel lah, memiliki level yang sama. Baik itu secara brand, baik itu secara persepsi gitu. Jadi pada saat sekarang itu kalau saya melihat gitu, jadi akhirnya Sing Futang dan Ban Banti artinya mereka ada di level yang sama. Nah, hal ini juga cukup penting ya sebetulnya. Jadi baik itu level maupun kualitas yang mirip-mirip lah intinya gitu. Jadi mau beli Kovaltin bobanya di Sing Futang atau mau beli Kovaltin bobanya di Ban Banti, kurang lebih secara kualitas itu mirip-mirip lah gitu. Jadi jangan jangan sampai pada saat kita berkolaborasi dengan siapapun nanti ya, ini foodpreneur ya gitu. Jadi harus dipikirkan gitu bahwa si orang yang kita ajak kolaborasi ini harus memiliki level yang mirip-mirip dengan kita. Jadi kenapa? Agar sama-sama win-win solution. Jadi karena mau bagaimanapun juga pasti konsumen atau misalkan pihak eksternal, artinya di luar dari brand tersebut, itu pastinya akan menganggap bahwa dua brand yang berkolaborasi ini itu memiliki level yang sama, memiliki kualitas yang mirip-mirip. Jadi teman-teman juga kalau mau ngikutin langkah ini, berkolaborasi misalkan dengan pesaing, itu juga harus cukup hati-hati ya gitu. Jadi harus dipilih pesaing yang mungkin kualitasnya dan level bisnisnya itu setara gitu. Oke, nah mungkin itu saja 5 benefit yang diperoleh untuk melakukan kolaborasi dengan brand lain gitu. Pastinya contoh yang dilakukan oleh Sing Futang dan Ban Banti ini pastinya akan memiliki banyak inspirasi lah, akan memberikan banyak inspirasi. Teman-teman boleh juga googling atau misalkan amatilah gitu dari si campaign yang dilakukan oleh Sing Futang dan Ban Banti. Dan selalu ingat bahwa kolaborasi itu tidak bisa dilakukan itu sebetulnya oleh banyak orang ya gitu. Jadi tidak terbatas misalkan harus brand minuman dengan brand minuman, enggak. Banyak kok contoh yang lain, misalkan kalau kita ngintip juga ke Instagramnya House Indonesia itu
House juga sedang berkolaborasi dengan dagelan. Jadi mungkin bukan pesaing gitu, tapi kita melihat bahwa kerjasama ini pada akhirnya harus memberikan benefit untuk kedua pihak yang berkolaborasi ini gitu. Jadi tentunya ada hitungannya juga, dan jangan pernah takut untuk berkolaborasi dengan orang lain. Jadi pesan untuk teman-teman semua gitu. Tentunya hal ini akan mendorong kita sebagai pebisnis kuliah tetap aware terhadap setiap kesempatan dan kemungkinan yang ada, agar mampu melakukan terobosan dan update baru di tengah kondisi recovery setelah dampak COVID-19 ini. Jadi, yuk tetap semangat, tetap belajar, dan tetap eksplor hal-hal baru, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pesaing, karena kolaborasi itu pada dasarnya harusnya itu memberikan benefit yang lebih untuk teman-teman semua, untuk pihak-pihak yang berkolaborasi. Oke, paling segitu dulu dari saya. Semoga semua yang saya sharing hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tadi ada 5 poin, semoga teman-teman mencatat. Saya ulangin dulu ya sedikit ya. Gitu. Jadi ada 5 benefit bekerja sama atau berkolaborasi dengan brand lain yang biasanya sih pesaing tapi nggak harus pesaing. Yang pertama itu adalah brand exposure. Itu dilihat dari mana brand exposure-nya, itu bisa diliput oleh influencer, key opinion leader atau buzzer. Kemudian juga bisa dari PR campaign, kemudian bisa juga dari liputan media. Kemudian yang kedua itu adalah menambah sales atau top line. Yang ketiga adalah membangun keterikatan antara dua brand yang bersaing. Yang keempat itu adalah membangun kompetisi yang sehat. Dan yang kelima adalah membangun persepsi kualitas yang sama. Oke, selamat sore. Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dadah!